eh, sudah kelihatan share screen saya yang kosongan ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sebentar, saya ini baik, selamat pagi semuanya. Pada perkuliahan pagi hari ini kita masih membahas sekuen stratigrafi. Jadi kita masih membahas apa yang kita sebut sebagai sekuen stratigrafi. Kemarin kita sudah membahas tentang ruang akomodasi. Nah, saat ini, perkuliahan kali ini kita akan membahas namanya sistem track, atau nanti unit terkecilnya dari sistem track adalah para sekuen. Kemudian yang terakhir nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang depositional sequence. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem track. Jadi kalau sistem track ini adalah pengendapan yang dibatasi respon dari muka air laut. Bagaimana responnya pengendapan ketika muka air lautnya rendah, muka air lautnya tinggi, atau muka air lautnya naik. Nah, di dalam sistem track itu ada beberapa hal. Sistem terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama adalah FSST. Ini adalah falling stage system track. Kemudian LST, ini adalah low stand system track. Kemudian ada TST, transgressive system track. Dan HST. HST ini adalah high stand system track. Nah, masing-masing sistem track ini adalah respons dari pengendapan atau muka air lautnya ketika rendah, tinggi, atau pas naik. Nah, bagian unit terkecil dari masing-masing sistem track ini, bagian terkecilnya atau unit terkecil atau unit pengendapan terkecil gitu ya. Itu disebut sebagai para sekuen. Nah, di dalam para sekuen atau unit terkecil nanti itu ada 3 hal. Yang pertama adalah progradasi, kemudian retrogradasi, yang terakhir adalah agradasi. Ya, jadi ada 3 unit terkecil dari sistem track. Nah, sebelum kita membahas tentang para sekuen, kita kembali lagi ke pertama kemarin tentang ruang akomodasi.
di mana dengan persamaan ruang akomodasi kemarin ada T plus E sama dengan S plus W. Ini adalah jumlah ruang yang diisi oleh sedimen, sedangkan yang ini adalah jumlah sedimen yang bisa mengisi. Ya, jadi harus seimbang. Nah, ketika kalian mempelajari sedimentologi dulu oleh Pak Miftah, gitu ya. Kalau T plus E ini ada istilah, karena ini adalah ruang yang bisa diisi oleh sedimen dan merupakan respons dari perubahan muka air laut eustatik gitu. Kalau di sedimen dulu Pak Miftah itu menjelaskan biasanya dengan menggunakan istilah RS atau rapid subsidence. Nah, jadi rapid subsidence itu laju penurunan. Kalau bahasa Indonesia itu laju penurunan dasar cekungan sebenarnya. Nah, laju dasar penurunan cekungan, kemarin kalau kita berbicara tentang ruang akomodasi, itu kan juga berpengaruh terhadap muka air laut eustatik, gitu ya. Kemudian kalau S plus W, itu ada istilahnya adalah RD, rapid deposition, atau laju sedimentasi. Nah, dua hal ini nanti berpengaruh untuk membentuk yang ini. Apakah dia progradasi, atau dia retrogradasi, atau dia agradasi. Nah, kalau dari sini ada kemarin sepintas di ruang akomodasi, apabila nanti RS, dalam hal ini adalah T plus E, kurang dari RD, dalam hal ini adalah S plus W, maka endapannya adalah laju penurunannya kecil, sementara laju sedimentasinya tinggi atau banyak. Ini akan progradasi. Elizabeth. Kemudian ada istilah lagi, RS atau dalam hal ini T plus E lebih dari RD atau S plus W, itu akan mengakibatkan artinya penambahan muka air laut tinggi sehingga ruang akomodasinya banyak atau besar, sedangkan laju sedimentasinya sedikit. Ini yang kita sebut sebagai retrogradasi. Nah, ada satu lagi. Kalau RS dalam hal ini adalah T plus E sama dengan RD atau S plus W, ini para sekuennya artinya laju muka air laut, perubahan muka air lautnya, ruangannya bertambah, tapi sedimentasinya juga mengikuti atau hampir sama dengan laju muka air laut eustatik yang naik, sehingga akan menyebabkan para sekuennya kita sebut sebagai agradasi. Itu ya, jadi pemahamannya RS ini kaitannya dengan T dan E ini ya, jadi ruang. Kalau RS-nya kecil, ruangannya sedikit, kalau sedimentasinya banyak, ya dia progradasi. Gitu ya. Nah, sedikit saya kembali ke ruang akomodasi kemarin, mungkin nanti jangan disalah artikan
ketika saya menjelaskan ruang akomodasi kemarin ya, jangan disalah-artikan begini, sedikit. Jadi ketika ini muka air laut, terus kemudian ini adalah sedimen, kemudian yang ini adalah lokal datum, ya. Jadi ruang akomodasi yang ada, kemarin kan saya menjelaskan kotak begini ya. Ini jangan dipahami, jangan disalahartikan ruang akomodasinya hanya kotak ini. Tidak, tetapi sebenarnya adalah ruang akomodasinya yang ini. Jadi melebar ke kanan maupun ke kiri, jangan disalahartikan hanya ruang akomodasinya di sini. Jadi saya ketika menjelaskan maksudnya adalah ruang akomodasinya ini. Jadi ketika nanti ini muka air lautnya bertambah gitu ya, ini kemarin kan ruang akomodasinya akan jadi segini ya. Nah ini jangan disalahartikan ruang akomodasinya hanya merah ini, tidak, tetapi ya pokoknya dari lokal datum sampai muka air laut ini ruang akomodasi. Jadi ini saya jelaskan kembali agar jangan sampai ada salah pengertian di antara kalian. Oh, Pak Danis menerangkan kalau ruang akomodasinya ya kotak, ya artinya yang di sini saja yang terisi sedimen, tidak. Ya. Terus kalau muka air lautnya naik, ruang akomodasinya ini Pak Danis menerangkan kotaknya di sini, ya jangan disalahartikan yang ini. Tetapi semua dari muka air laut ini sampai ke lokal datum, inilah yang kita sebut sebagai ruang akomodasi. Bisa dipahami ya? Baik, kalau itu, nah sekarang kita lihat satu persatu ketika misalnya RS atau T plus E ini kurang dari RD atau S plus W. Jadi artinya begini, ini ketika ada cekungan, terus ini muka air laut, gitu ya. Di sini ada sedimentasi. Ini pasir. Kalau kita menganut asas sedimentologi, semakin jauh dari sumber, semakin halus. Ini lanau, ini batu lempung. Ini muka air lautnya naiknya sedikit. Sementara RD-nya ini banyak deposisinya. Sehingga nanti akan membentuk begini. Ini pasirnya, kemudian ini lanau, ini batu lempungnya. Karena laju pengendapannya tinggi, dia akan bentuk lagi begini. Ini ya, ini pasir. Ini kan tadi lanau ya. Ini lanau, ini batu lempung. Atau saya gambar gini. Ini kuning, ini kuning, ini kuning. Lanau biasanya dia warnanya orange. Ini orange, ini orange, ini orange. Kemudian kalau yang batu lempung, ini warnanya hijau, ini hijau, ini hijau. Nah, pengertiannya tadinya garis pantainya di sini. Tetapi karena laju pengendapannya lebih tinggi, garis pantainya ada jadi di sini. Ini garis pantai pertama, ini garis pantai kedua. Sehingga garis pantainya itu maju ke arah laut kalau progradasi. Ini akan menyebabkan kita sebut sebagai progradasi.
artinya garis pantainya itu maju ke arah garis pantainya ini maju ke arah laut sana yang tadinya di sini sehingga garis pantainya menjadi di sini. Nah, ini kalau kita buat kolom litologi gitu ya. Kolom litologinya di sini. Ini yang merah ini maka akan menjadi begini. Ini kolom litologi progradasi. Kalau kita melihat seperti ini ya kotakan merah ini, yang paling bawah adalah batu lempung. Kemudian di atasnya lano, di atasnya batu pasir. Sehingga kalau kita bikin kolom litologinya akan jadi begini, ini lempung, ini nanti akan sedikit lagi, ini akan begini. Ini batu lempung, batu pasir, ini lano, ini batu lempung. Jadi kalau saya beri warna, ini hijau, kemudian ini lano, dan ini kuning. Nah, di dalam progradasi kita lihat runtunannya satu pengendapan yang lengkap begini. Kalau kalian perhatikan, ini butirannya halus, ini butirannya sedang, ini butirannya kasar. Artinya makin ke atas itu butirannya semakin kasar. Nah, kalau butirannya semakin kasar, ini ya dari bawah ke atas, ada istilahnya gambarnya begini, ini adalah CU. Artinya adalah coarsening upward. Ya, betul. Coarsening upward. Atau istilahnya itu mendangkal ke arah atas. Ya, ini kalau progradasi. Bisa dipahami ini? Bisa, ya, Pak. Ya. Kemudian kita lihat satu persatu. Ini. Kemudian tadi RS kurang dari RD. Kalau sekarang RS atau T plus E tadi lebih dari RD atau S plus W. Ini akan membentuk suatu pengendapan, runtunan pengendapan dari bawah ke atas, retrogradasi. Nah, pemahamannya begini. Kalau ini ada ini muka air laut, ya. Yang tadi progradasi naiknya pelan, kalau ini naiknya cepat. Ya. Naiknya muka air laut ini bisa karena memang dasar cekungannya tetap muka air lautnya naik, atau ininya yang turun, dasar cekungannya yang turun. Nah, ketika awalnya itu adalah pengendapannya seperti ini. Yang ini pasir, kemudian ini lano, kemudian ini batu lempung. Jadi ini saya beri warna kuning, kemudian lano orange, ini lempung. Nah, ketika muka air lautnya naik, sehingga muka air lautnya kan ada di sini. Karena ini naik, gitu ya, muka air lautnya naik menjadi di sini. Ini muka air laut pertama, ini muka air laut kedua. Sehingga akan terjadi runtunan lagi pengendapan begini. Ini pasir, kemudian ini lano,
Ini batu lempung. Ini pasir. Sorry. Kemudian muka air lautnya naik lagi menjadi di sini. Ini muka air laut yang ketiga. Sehingga akan ada pengendapan lagi begini. Nah, artinya apa? Ketika pertama kali garis pantainya ada di sini. Ini garis pantai. Garis pantai pertama kan? Kemudian ini garis pantai kedua. Yang ini garis pantai ketiga. Artinya kalau retrogradasi, garis pantainya ini mundur ke arah daratan. Jadi yang awalnya garis pantainya di sini, kemudian berubah jadi sini, di akhir pengendapan di sini. Ini garis pantai kedua, ini garis pantai ketiga. Yang tadinya garis pantainya awalnya di sini, sekarang di sini. Jadi garis pantainya mundur ke arah daratan. Karena di sini tadi RD-nya kecil. Ya, ruang akomodasinya besar, tetapi sedimen yang mengisi kecil. Ini kita sebut sebagai retrogradasi. Nah, apabila kita bikin kolom litologi di sini, di merah, gitu ya. Ini kolom litologi. Kolom litologi retrogradasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini batu pasir, batu lano, batu lempung. Artinya di bawah itu butirannya kasar, makin ke atas butirannya akan menjadi halus. Itu jadi gambarannya terbalik dengan yang progradasi. Ini batu lempung, kemudian ini batu lano misalnya, ini batu pasir. Ini ini kuning, kemudian ini lano, dan ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kasar, kemudian butir sedang dan halus. Nah, kalau seperti ini, istilahnya itu adalah FU, fining upward, menghalus ke arah atas, atau mendalam ke arah atas. Jadi di sini relatif lebih mendalam, artinya butirannya relatif lebih halus. Ya, kalau ini retrogradasi. Kemudian
kalau RS atau T plus E sama dengan RD, ini S plus W, ini akan membentuk runtunan apa yang disebut sebagai agradasi. Jadi kalau ini muka air laut gitu ya, ini pengendapan awalnya, ini pasir, terus kemudian ini lanau, ini batu lempung. Nah, naiknya muka air laut ini ya dengan RD itu sama. Jadi kalau naiknya di sini gitu ya, naik tetapi suplai sedimennya juga banyak, ya nanti akan menjadi begini. Sama. Jadi ini batu lempung, ini batu lanau, ini batu pasir. Naik lagi gitu ya, sama. Kenaikannya sama, ya nanti akan bentuk begini. Ini batu pasir, ini batu lanau, ini batu lempung. Jadi kalau kita ini kuning, ini kuning, ini kuning. Kemudian ini sorry. Nah, kalau kita buat kolom litologinya, baik di sini, gitu ya, maupun di sini, nanti akan sama. Jadi kolom litologi, agradasi. Karena kalian perhatikan di sini semua kuning gitu ya. Ya nanti akan gambarnya akan begini, mungkin ada sedikit, ini ada sedikit. Ini jadi ini kuning, ini kuning, ini kuning. Jadi tidak ada tidak ada fining abad, tidak ada coarsening abad, yang ada semua sama. Ini, jadi semua sama. Ya, jadi istilahnya ya blocky gitu ya, sama. Nah ini kalau ketemu singkapan. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia progradasi atau retrogradasi atau gradasi atau agradasi di bawah permukaan bagaimana Pak? Nah itu dibantu dengan apa namanya log. Nanti analisis dengan menggunakan log. Kalau yang di bawah permukaan mengenalinya dengan menggunakan geophysical logging. Geophysical logging. Dari data pemboran di log, nanti kalau kalian sudah dapat geophysical eksplorasi, nah biasanya yang dipakai itu adalah log GR atau log gamma ray istilahnya. Log gamma ray itu adalah log yang mengukur unsur radioaktif yang ada di batuan. Semakin tinggi gamma ray-nya, berarti unsur radioaktifnya semakin banyak. Nah, di dalam batuan sedimen, gamma ray, log yang paling banyak mengandung unsur radioaktif itu adalah batu lempung.
karena batu lempung biasanya pelapukan dari plagioklas. Plagioklas itu banyak mengandung unsur K. K itu adalah unsur radioaktif. Nah, kalau pakai log gamma ray, gitu ya, pengenalan dari progradasi karena tadi mendangkal ke arah atas, gitu ya, atau coarsening upward. Nah, biasanya nanti dengan log itu pakai log gamma ray ya, ini log gamma ray. Biasanya log gamma ray itu di sini ada 100, 0, di sini ada 100. Ini, nah log 100 ini biasanya nanti batu lempung. Nah, kalau progradasi nanti lognya akan begini. Nah, ini artinya batu pasir itu harga gamma ray-nya akan mendekati 0. Jadi masing-masing batuan ini akan memberikan respon digambarkan dengan log atau grafik nanti seperti ini. Nah, tinggal kita interpretasi ini. Ini biasanya kalau grafiknya seperti ini, ini log gamma ray-nya tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Nah, kalau seperti ini kita interpretasikan atau kita duga di sini adalah batu lempung, di sini bisa batu lano, di sini batu pasir. Jadi ini kalau saya beri warna, ini kuning, kemudian ini orange, dan ini hijau. Ya, jadi kalau tipe ini bentuknya seperti ini adalah bentuknya menyerupai corong. Jadi bentuknya kan ke sana gitu ya. Ini bentuknya seperti corong. Jadi kalau di gamma ray bentuk corong ini kita sebut sebagai funnel shape. Nih. Ya, kalau progradasi bentuknya seperti ini. Kalau dari log, ini dari log. Kemudian kalau yang retrogradasi, pengenalannya dari log ini sama dengan menggunakan log gamma ray. Ini misalnya ini 0, ini 100, ini. Nah, kalau retrogradasi kebalikan. Gitu. Jadi dia menghalus ke arah atas, berarti di sini log gammanya rendah, gitu. Terus kemudian begini. Kemudian begini. Nah, ini lognya, artinya di sini harga lognya rendah. Nah, kalau di interpretasi, kalau harga lognya rendah ini adalah batu pasir. Batasnya ada di sini, ini di sini. Jadi ini batu pasir, kemudian ini batu pasir, batu lano, kemudian ini batu lempung. Jadi kita interpretasikan yang ini adalah kuning, kemudian yang ini orange, dan yang ini hijau. Nah, bentuknya seperti ini menghalus sana, gitu ya. Bentuknya seperti lonceng. Nah, lonceng itu kan melebar ke bawah ya, ini lonceng. Lonceng itu kalau di bahasa Inggris kan itu adalah bell shape.
bentuknya menyerupai lonceng. Kalau ini bentuknya corong air itu, kalau kalian mengisi air, kalau lubangnya kecil kan harus pakai corong. Nah, ini bentuknya seperti corong, jadi lebar di atas, kecil di bawah. Tetapi kalau yang ini kecil di atas, lebar di bawah, jadi menyerupai lonceng. Nah, kalau yang agradasi, ini ya, agradasi pengenalan di bawah permukaannya bagaimana? Ini kalau misalnya logam array juga, gitu. Ini 0, ini 100. Nah, nanti kalau agradasi, dia hanya di sini aja. Lognya di sini. Di harga rendah terus. Jadi ini kalau kita mungkin ada sisipan kecil gitu ya, tipis gitu. Ini batu pasir semua. Ini batu pasir semua. Ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, seperti balok. Tumpukan balok gitu ya. Nah, kalau di istilahnya ini kita sebut sebagai blocky shape. Jadi itu pengenalan dasar kalau kita menggunakan log di bawah permukaan, karena di bawah permukaan kita tidak bisa melihat secara langsung. Kalau yang di sini, baik yang di sini, di sini, itu misalnya dari singkapan kita bisa melihat urunannya ke atas itu makin kasar atau makin halus. Ini dari singkapan, bisa dari singkapan, tapi bisa saja dari bawah permukaan berdasarkan log. Ya. Ini parasekuen. Nah, kalau sistem track ini jadi gabungan dari beberapa sekuen parasekuen itu membentuk satu pengendapan. Nah, nanti depositionalnya minggu depan. Nah, jadi kalau yang sistem track tadi kan ada namanya FSST, kemudian ada LST, kemudian TST, dan HST. Nah, kalau digambarkan secara grafik, gitu ya, kalau ini misalnya muka air lautnya gitu ya, grafiknya itu adalah grafik sinusoidal. Kalau kalian di matematika dulu mengenal grafik sinusoidal begini. Ini artinya muka air lautnya awal di sini. Ini A, misalnya ya, terus kemudian turun di sini. Nah, ketika muka air lautnya turun cepat, gitu ya, ini turun cepat, ini istilahnya adalah force regression. Di mana muka air laut turun sangat cepat. Ya. Force regression. Nah, ini akan mengakibatkan atau terbentuknya nanti FSST, gitu ya. Kemudian dari B, muka air lautnya mulai naik, tetapi naiknya pelan-pelan. Di mana ketika muka air lautnya naik pelan-pelan, terus kemudian laju pengendapannya tinggi, misalnya di sini, naiknya pelan-pelan sampai di sini, C, itu, ini dari B ke C, ini kita sebut sebagai, istilahnya adalah NR, normal regression. Nah, di dalam normal regression dari B ke C, ini yang akan membentuk sistem track yang kita sebut sebagai low stand system track. Kemudian setelah naik pelan-pelan, ini muka air lautnya naik sangat cepat. Muka air lautnya naik sangat cepat di D. Jadi ini naik sorry.
naik sampai D cepat sekali. Nah, di sini istilahnya adalah biar bisa terbaca, ini transgression. Nah, kemudian naik lagi muka air laut, naik lagi pelan-pelan gitu ya, tetapi naik pelan-pelan dibarengi dengan di transgression ini nanti akan bentuk system track yang kita sebut sebagai TST, Transgressive System Track. Kemudian dari D itu titik D ini muka air laut naik pelan-pelan dibarengi dengan laju sedimentasi yang sama. Ini nanti ke D ke posisinya E, ya, naik pelan-pelan sampai puncak. Ya, ini masih kita sebut sebagai normal regression. Nah, di pengendapan D dan E ini akan membentuk HST. Nah, di E ini posisinya sama dengan A ini. Nanti akan berulang lagi, turun lagi, force regression. Begitu seterusnya. Nah, batas antara C tadi normal regression ke arah transgresif di sini ya. Ini yang kita sebut kalau di istilahnya di C itu adalah transgressive surface. Titik di mana permukaan air laut naik secara tiba-tiba, banjir. Jadi ketika misalnya sungai, misalnya kalau kalian analogikan melihat sungai yang banjir, itu kan naiknya tidak secepat awalnya tidak naik cepat, pelan-pelan, tapi begitu nanti sudah naik, dia akan naik cepat. Nah, ketika naik cepat, batasnya ini yang kita sebut sebagai transgressive surface. Kemudian sampai ke D, titik D. Titik D ini adalah puncak dari banjirnya itu, meskipun nanti setelah puncaknya banjir, kalau kalian perhatikan banjir, itu setelah puncak, nanti akan naik pelan-pelan. Sebelum dia turun, sebelum surut. Nah, ketika dia sudah sampai puncaknya, ini di D sini, ini yang kita sebut sebagai MFS. Kalau ini tadi singkatannya adalah TS, Transgressive Surface. Nah, di sini ada, di titik D ini ada istilahnya MFS, Maximum Flooding Surface. Ya. Nah, bagaimana LST ini kaitannya dengan parasequence. Nah, ketika A sampai B ini turun tiba-tiba cepat, ini biasanya tidak akan membentuk endapan, tetapi dia hanya membentuk ketidakselarasan nantinya. Karena muka air lautnya turun sangat cepat, terus kemudian dasar cekungannya tersingkap, kemudian mengalami pelapukan dan erosi. Nah, ketika muka air lautnya mulai naik pelan-pelan, terus pengendapannya relatif lebih banyak, gitu ya, relatif lebih banyak, di LST ini nanti polanya adalah progradasi. Ya, tadi kalau ini normal regression, LST-nya itu adalah runtunannya atau pengendapannya itu jenisnya adalah progradasi. Sedangkan dari C ke D, ketika muka air lautnya tinggi, itu ya, sangat cepat banjir, artinya apa? Ruang akomodasinya besar, tapi pengendapannya kecil.
Nah, di sini nanti polanya adalah retrogradasi. Ya, kalau di ini. Kemudian dari D ke E yang naik pelan-pelan gitu ya, sudah maksimum banjirnya sudah maksimum atau maksimum flooding surface. Kemudian di sini naik pelan-pelan. Nanti di satu sisi di D dan E ini akan bentuk HST, High Extent System Tract. Ini polanya nanti bisa model agradasi dan ini agradasi dan progradasi. Nah, ini kaitannya dengan muka air laut tadi. Makanya sistem track itu kaitannya dengan muka air laut pada waktu rendah, ketika muka air laut tinggi, ketika dia muka air lautnya naik secara perlahan. Akan membentuk sistem track. Nah, unit terkecil dari sistem track tadi, baik di LST, TST maupun HST, progradasi. Kalau di LST, kemudian di TST adalah retrogradasi, kemudian di sini agradasi dan progradasi. Nah, ini yang kaitannya dengan sistem track dan parasequence. Baik, itu untuk penjelasan tentang sistem track maupun parasequence. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, kan kami belajarnya itu kan ada lingkungan pengendapan kan, Pak. Terus di lingkungan pengendapan itu kan ada suksesinya masing-masing seperti finding upward sama coarsening upward. Nah, di sini juga kan di sebelum yang tadi di parasequence itu kan ada retrogradasinya itu kan dia juga membentuk coarsening upward sama finding upward. Berarti kayak di setiap lingkungan pengendapan, contohnya kalau dia membentuk finding upward, berarti otomatis dia sekuennya tuh dia sudah termasuk contohnya di suatu lingkungan pengendapan dia membentuk coarsening upward. Berarti di situ juga terjadi progradasi ya, Pak? Iya, kalau dia di lingkungan pengendapan, terus kemudian dari singkapan itu kamu buat kolom litologinya, dan kalau kamu interpretasikan, ini mengkasar ke arah atas, ini yang dominan, itu coarsening upward. Jadi bentuknya itu progradasi. Jadi masing-masing lingkungan pengendapan, tadi parasequence itu kan tanggapan pengendapan dari naik atau turunnya muka air laut, atau tanggapan dari banyak sedikitnya sedimen yang masuk ke dalam ruang akomodasi. Jadi meskipun nanti pengendapannya di neritik misalnya gitu ya, terus kemudian ternyata dari neritik itu kalian lihat di singkapan, oh ternyata polanya ini mengkasar ke arah atas. Oh berarti di lingkungan neritik dulu pola pengendapannya adalah jenisnya progradasi. Gitu. Berarti kita langsung bisa tarik juga dengan sistem tracknya ya, Pak? Bisa. Kalau di singkapan bisa. Baik di singkapan maupun di bawah permukaan dengan log tadi, itu bisa. Jadi lingkungan pengendapannya neritik, tetapi pola sedimentasinya atau proses sedimentasinya dia merupakan progradasi, seperti itu. Baik, jadi, Pak, terima kasih, Pak. Ya, bisa nggak Pak, misalnya di neritik itu nanti proses sedimentasinya retrogradasi? Bisa, asal kita lihat di singkapannya. Begitu dilihat di singkapannya, terus kemudian dari analisis fosil dia neritik gitu ya,
Tetapi dari pola pengendapannya, dari singkapannya, oh ini menghalus ke arah atas. Oh berarti dulu di lingkungan neritik ini proses sedimentasi muka air lautnya naik cepat, tapi sedimentasinya sedikit. Gitu. Jadi kita bisa melihat proses sedimentasinya. Karena itu bagian dari stratigrafi. Karena stratigrafi kan kita melihat produknya. Kalau si sedimentologi kan kita berbicara tentang prosesnya. Prosesnya kalau yang sudah singkapan kan kita nggak tahu, kita hanya melihat produknya dulu, baru kita tarik mundur prosesnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makanya kadang begini, nanti di lingkungan neritik misalnya, lingkungan pengendapannya maksimum 200 meter kedalaman pengendapan, ya. Terus kemudian kalian skripsi. Ternyata setelah kalian ukur tebalnya itu 1000 meter, gitu ya. Nah, nggak mungkin kan lingkungannya 200 meter, lingkungan pengendapannya kedalamannya 200 meter kok tebalnya bisa 1000. Nah, bagaimana agar 1000 itu bisa masuk di neritik? Ya itu tadi, ada proses yang namanya muka air laut yang naik atau dasar cekungannya yang turun. Seperti itu. Kalau lingkungan pengendapannya misalnya kedalamannya batial itu kan 1000 meter. Terus kemudian tebalnya satuan batuan cuma 200 meter, ya tidak masalah, wadahnya 1000, tebalnya 200, enggak masalah gitu. Tetapi kalau ya jadi masalah begini, lingkungannya dari analisis fosil kalian muncul lingkungan pengendapannya itu 200 meter. Tetapi setelah kalian ukur dari penampang geologi, tebalnya kok 1000 meter. Apa mungkin misalnya 200, lingkungannya 200, tebalnya 1000? Mungkin. Nah, bisa kalian jelaskan menggunakan seperti ini. Ketika pengendapan muka air lautnya naik, laju sedimentasinya banyak, sama juga. Artinya kan kedalamannya tetap 200 meter. Muka air lautnya naik, kemudian sedimentasinya masuk, gitu ya. Artinya kan kedalamannya tetap, muka air lautnya naik pelan-pelan dibarengi dengan sedimentasi, sehingga tetap muka air lautnya 200 meter, kedalamannya 200 meter. Jadi tumpukan-tumpukan itu bisa sampai ke 1000 meter. Begitu ya, Elizabeth? Iya Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Rekaman ini nanti, ini tadi saya rekam, nanti saya akan upload di LMS ya. Jadi kalian kalau masih bingung, nanti bisa kalian lihat di LMS, terus kemudian didengarkan kembali, dilihat, didengarkan, sehingga nanti bisa kalian lebih paham lagi. Ya jangan lupa baca slide-nya. Jadi saya materinya PowerPoint-nya kan ada. Nah ini saya ringkas gitu, daripada saya menjelaskan slide per slide nanti malah bingung. Lebih baik saya menjelaskan seperti ini. Lebih mudah, mudah-mudahan lebih mudah dipahami daripada kalian membaca slide nanti malah bingung gitu ya. Iya Pak. Oke, jangan khawatir, nanti rekaman ini tetap saya upload di LMS. Nah, yang awal-awal kuliah dulu, mohon maaf karena waktu itu pakai Google Meet, sehingga saya tidak bisa merekam gitu ya. Jadi belum terekam, jadi yang mulai terekam itu yang biostratigrafi. Nanti sampai akhir, mudah-mudahan nanti kalau pakai Zoom terus, bisa saya rekam. Jadi kalian bisa melihat-lihat kembali gitu. Kalau tadi tidak sempat mencatat gitu ya, harusnya kan tetap dicatat ya, kalian mencatat. Kalau tidak sempat ya nanti bisa saja kalian lihat di LMS gitu ya. Kemudian ya didengarkan kembali penjelasannya, mudah-mudahan bisa membantu untuk bisa memahami. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin jelas Pak untuk penjelasannya. Ya. Ya. Oke.
Yang lainnya? Cukup, Pak. Cukup. Jelas, Pak. Iya, oke. Jelas, Pak. Ya, kalau jelas, ini saya stop share dulu ya. Iya, Pak. Oke. Sebentar, saya sambil ngecek presensi lagi.